Shalom semuanya. Pada kesempatan ini saya akan menyeringkan satu ayat firman Tuhan kepada kita. Dan ini mungkin bukan ayat yang tidak asing lagi untuk kita dengarkan, tetapi saya mau mengajak kita belajar bersama-sama kembali. Dan ingat bahwa firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ada amin? Puji Tuhan. Langsung saja dari 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Saya akan membacanya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Kita perlu tahu bahwa ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus. Ada di sini yang bernama Paulus. Puji Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, mungkin kita pernah berkata hal demikian. Kenapa sih Tuhan mencobai saya dengan masalah ini? Kenapa sih Tuhan ambil ini? Kenapa sih Tuhan? Kenapa sih Tuhan? Kita mungkin sering menyalahkan Tuhan ketika kita menghadapi suatu masalah. Tetapi saya mau ingatkan kita kembali pada hari ini. Teman-teman, masalah yang kita hadapi, masalah yang diperhadapkan kepada kita, ingat, Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita karena Tuhan sayang kepada kita. Sekali lagi, kenapa kita bisa menghadapi hal demikian? Karena Tuhan sayang kepada kita. Kalau kita lepas dari masalah itu, kita bukan manusia. Karena manusia tidak akan pernah lepas dari namanya masalah. Saya juga mau ingatkan, kita jangan berpikir bahwa Tuhan mencobai kita, bahwa Tuhan menguji kita. Tetapi Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita supaya apa? Supaya kita tidak menjadi anak-anak gampangan. Ketika kita tiba-tiba diperhadapkan masalah besar, kita mungkin tidak akan bisa bangkit lagi, karena masalah kecil saja kita tidak bisa menerimanya. Yuk kita buka dari Ibrani pasal 12 ayat 8. Dikatakan, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampangan. Jelas kan? Kalau kita lepas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kita tidak disebut lagi anak, tetapi kita adalah anak-anak gampangan. Sekali lagi saya ingatkan kepada kita, Tuhan izinkan itu terjadi karena Tuhan sayang kepada kita. Supaya apa? Jangan menjadi anak-anak gampangan, tetapi kita menjadi anak-anak terangnya Tuhan. Kita menjadi anak-anak yang kuat di dalam Tuhan. Ada 3 hal yang mau saya bagikan kepada kita untuk tahan dari pencobaan-pencobaan yang kita alami. Yang pertama, sabar terhadap yang diperhadapkan. Teman saya, dan ia menceritakan apa yang sudah terjadi dalam hidupnya, di dalam keluarganya. Dan bagi saya itu adalah masalah yang sangat besar juga lah ya. Tetapi saya tidak akan menceritakan kepada teman-teman semua. Karena itu adalah privasi. Privasi antara saya dengan dia dan Tuhan. Sabar terhadap yang diperhadapkan. Saya belajar dari yang teman saya sharingkan kepada saya. Ketika ia menyaringkan hal itu, saya ingat ayat yang barusan saya bacakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ini. Saya mengingatkan dia, dan secara pribadi juga, bahwa apa yang diperhadapkan kepadanya saat ini, Tuhan punya maksud dan tujuan. Kenapa dia menghadapi masalah itu? Dan Tuhan juga akan memberikan jalan keluar terhadap masalah itu. Ada amin? Jadi, untuk menghadapi pencobaan ini, kita harus memiliki hati yang sabar, memiliki jiwa yang sabar. Jangan dikit-dikit marah,
Jangan dikit-dikit, ngapain lagi berharap sama Tuhan. Tuhan mencobai saya dengan masalah ini. Ngapain lagi Tuhan kasih jalan keluar dari masalah itu? Ingat sekali lagi, masalah yang diperhadapkan, Tuhan izinkan, bukan Tuhan cobai. Ada amin? Amin. Jadi, ketika kita diperhadapkan masalah, kita harus memiliki hati yang sabar terhadap yang diperhadapkan. Dikatakan di dalam Amsal 16 ayat 22, seorang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Seorang pahlawan adalah seorang pemimpin. Kalau dia tidak memiliki hati yang sabar, bagaimana ia bisa memimpin setiap penduduk-penduduk masyarakatnya kalau ia tidak memiliki hati yang sabar? Ada amin? Amin. Poin yang kedua, ikhlas terhadap apa yang sudah hilang. Sekali lagi, ikhlas terhadap apa yang sudah hilang. Saat ini mungkin teman-teman kehilangan pacar. Ada yang kehilangan pacar di sini? Semua ketawa ya. Oke. Mungkin teman-teman pernah kehilangan seorang pacar, kehilangan orang tua, dan itu mungkin berat bagi kita untuk menerimanya. Tetapi saya mau ingatkan kita kembali, saat kita diperhadapkan hal demikian, kita harus belajar ikhlas. Karena ketika kita kehilangan, kita harus tetap bersyukur. Karena apa yang kita miliki bukanlah milik kita seutuhnya, tetapi itu adalah milik Allah. Kita belajar dari kehidupan Ayub, bagaimana Ayub mengalami masalah yang sangat besar. Dia kehilangan anak-anaknya, ia kehilangan hartanya, namun ia tetap bersyukur. Ada amin? Amin. Dan yang terakhir, kita tetap teguh berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita diperhadapkan masalah, kita tetap memiliki jiwa yang teguh. Kita tetap berdoa dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita minta Tuhan supaya Tuhan mampukan kita untuk menghadapi masalah-masalah yang diperhadapkan bagi kita. Ada amin saudara-saudariku? Amin. Haleluya. Untuk menutup sharing firman Tuhan hari ini, saya membagikan satu ayat lagi, terambil dari Mazmur pasal 31 ayat 23. Teman-teman bisa membukanya bersama sekali lagi. Mazmur 31 ayat 34. Dikatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Ada amin? Amin. Jadi teman-teman semua, kita belajar dari firman Tuhan pada hari ini. Meskipun kita gagal untuk melakukannya, kita harus bangkit lagi, bangkit untuk menghadapi masalah yang diperhadapkan bagi kita. Sekali lagi saya tekankan, kita tetap bersabar, ikhlas, teguh berdoa dan bersyukur kepada Tuhan, supaya kita mampu menghadapi masalah-masalah yang diperhadapkan. Karena masalah-masalah yang ada tidak akan pernah lepas dan hilang dari kehidupan kita. Kita pasti akan menghadapi masalah-masalah. Oleh karena itu, tetap kita teguh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.